Dari mengajar di kelas hingga membalik meja di halaman kampus. Ya. Terima kasih teman. Semoga harimu menyenangkan. Seorang guru pascasarjana terlibat dalam kontroversi besar di kampus perguruan tinggi. Namun unggahan media sosialnya lah yang membuatnya berakhir di sel penjara ketika menarik perhatian FBI. Asisten pengajar ancam bunuh Presiden Trump, polisi. Dari Law and Crime, saya Elizabeth Milner. Hey, ada alasannya. Law and Crime jadi sumber utama konten kejahatan nyata, sama seperti Morgan & Morgan yang merupakan firma hukum cedera pribadi terbesar di Amerika. Mereka punya lebih dari 1.000 pengacara dan telah memulihkan 25 miliar untuk 500.000 lebih klien dalam beberapa bulan terakhir. Seorang klien di Florida menerima 12 juta ketika asuransi hanya menawarkan 350.000 dan di Pennsylvania, klien lain diberikan 26 juta, 40 kali lipat dari tawaran perusahaan asuransi. Morgan membuatnya sangat mudah untuk memperjuangkan apa yang pantas Anda dapatkan. Anda bahkan bisa memulai klaim dari ponsel Anda, jadi jika Anda terluka, Anda bisa memulai klaim di forthepeople.com, / di dalam kejahatan. Klik tautan atau pindai kode QR di layar. Sekarang ada peringatan lama yang sering diabaikan banyak orang, yaitu berhati-hatilah dengan apa yang Anda unggah di media sosial. Karena sekarang mantan guru pascasarjana ini menghadapi hukuman bertahun-tahun di Penjara federal jika dia terbukti bersalah. 13 Oktober 2025 di kampus Universitas Negeri Illinois, sekitar jam 1 siang, sebuah organisasi kampus didirikan di lapangan tengah. Seorang pria berambut panjang, berbaju putih dan celana merah mendatangi meja mereka menurut polisi. Awalnya percakapan biasa hingga kejadian ini terjadi. Ya, Yesus melakukannya, jadi aku juga harus melakukannya. Yesus melakukannya, dia melakukan itu. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Semoga harimu menyenangkan. Polisi menyebut saksi mengidentifikasi pria itu sebagai Derek Lopez, 27 tahun saat itu, ketegangan politik cukup tinggi. Itu terjadi sekitar sebulan setelah pembunuhan Charlie Kirk dan meja yang dikabarkan dibalik oleh Derek bukan lain adalah meja milik cabang lokal Turning Point Amerika Serikat di sekolah tersebut. Tidak sulit bagi petugas untuk menemukan Derek karena saat itu dia adalah asisten dosen di universitas tersebut. Jadi Anda punya hak untuk tetap diam. Saatnya mengambil tindakan MLB terhadap hukum Uncorba. Anda berhak berbicara dengan pengacara dan meminta kehadirannya bersama Anda atau untuk menjawab pertanyaan apapun. Jika Anda tidak mampu membayar pengacara, kami akan menunjuk satu untuk Anda sebelum pertanyaan. Anda bisa setiap saat memilih menggunakan hak ini dan menolak menjawab atau memberi pernyataan. Apakah Anda mengerti hak-hak ini? Apakah saya harus menjawab ya? Ya atau tidak? Apakah Anda mengerti hak-hak Anda? Ya. Baik, dengan mempertimbangkan hak Anda, saya ingin membahas kejadian hari ini. Sekitar jam 2 siang Anda dilaporkan membalik meja. Bisa jelaskan tentang itu? Ya. Jadi, titik baliknya, orang-orang Amerika punya meja, mereka membagikan kertas tentang acara yang akan datang, sebuah acara komedi. Ada seorang rasis yang akan berbicara di kampus. Jadi saya membalik meja mereka. Saya bilang pada mereka, saya pikir itu yang akan dilakukan Yesus. Dan kamu tahu saya akan mendapat masalah karena itu. Tapi saya masih berpikir itu yang akan dilakukan Yesus. Ya, jadi kamu pikir membalik meja mahasiswa lagi, kamu sedang membantu mahasiswa sekarang. Kamu di sini untuk membantu mahasiswa. Saya membantu mahasiswa saat membalik meja. Bagaimana membalik meja bermanfaat bagi mahasiswa? Karena orang-orang itu mencoba menyakiti mahasiswa dengan membagikan selebaran propaganda. Nah, kamu tak perlu membaca atau mengambil selebarannya. Tapi banyak orang yang melakukannya. Itu urusan mereka, bukan kamu, temanmu, atau orang sekitarmu. Itu aku, orang-orang di sekitarku. Oke, itu keinginan orang lain melihat barang-barang itu, kamu tidak perlu ikut. Kalau aku mengajakmu menonton Super Bowl, apa kamu akan menontonnya? Aku tidak tahu. Kamu suka olahraga nggak sih? Kadang aku nonton Super Bowl sama teman. Ya, aku lakukan itu. Oke. Kamu suka musik yang sama. Kalau aku ajak ke konser, mungkin kamu mau, tapi bisa juga menolak. Oke, tentu. Ya, contohnya seperti itu. Tapi apakah kamu akan ke konser di mana mereka mengangkat tangan dan melempar simbol swastika? Mereka tidak melakukan itu. Baiklah. Mereka ada di grup chat Partai Republik. Baiklah, Anda akan dikenakan tilang karena perilaku tidak tertib dan perusakan properti. Oke. Properti yang mana? Meja itu. Apa saya merusaknya? Saya kira saya hanya membaliknya saja. Tidak, kamu merusaknya. Oh, maafkan saya. Jadi kamu akan punya tanggal sidang. Oke. Baiklah, itu akan berlangsung pada 11 November di Pusat Hukum dan Keadilan di Bloomington. Baiklah, oke. Maaf sekali. Apakah Anda bilang Desember atau 11 November?
November, 11 November. 5 November. Apa? Maaf, saya tidak tahu kenapa bilang begitu. 11, 5 November di Pusat Hukum dan Keadilan Bloomington. Ya. Itu salinan Anda. Di bagian bawah tertera tanggal dan waktu sidang Anda serta lokasi tempatnya. Maksud Anda yang ini atau tunggu, di mana alamat Pusat Hukum dan Keadilan Iya, dan tanggalnya? Ya, oke. Oke, you need to knock this off, Derek. apakah aku harus menyimpan keduanya? Ya, kamu adalah karyawan di sini di IHU. Kamu seharusnya tidak memusuhi mahasiswa di kampus ini. Apakah itu masuk akal? Jika itu terjadi lagi, kamu akan masuk penjara karena tindakan tidak tertib. Oke, apakah itu masuk akal? Oke, Pak Polisi. Ya, itu masuk akal. Saya mengerti. Laporan ini juga akan dikirimkan ke Human Resources Development, ya? Dan yang terakhir juga mungkin masih dalam proses menuju Human Resources Development, benar? Mungkin. Ini bukan pertama kalinya, Derek. 2 hari lalu penyidik sudah berbicara dengannya karena unggahan mencurigakan di media sosial. Jelaskan yang ini padaku. Baik, ya. Jadi yang ini adalah yang saya posting di semua akun saya yang mendapat banyak perhatian. Dan saya rasa ini mungkin seperti contoh yang mewakili alasan FBI ingin berbicara dengan saya. Oke. Jadi, terus terang, saya tidak suka Nazi. Saya tidak ingin, tidak harus, dan tidak akan membunuh siapapun. Saya pernah bilang ke saudara saya bahwa jika di kehidupan nyata situasinya jadi antara saya atau orang lain, salah satu harus mati dan yang lain hidup. Saya akan memilih orang lain itu, saya akan memilih orang lain itu. Karena saya sudah cukup bersenang-senang, kamu tahu, saya punya masa kecil yang menyenangkan, saya juga menikmati masa kuliah saya. Kalau kaum fasis akan membunuh saya, ya sudah. Tapi selama saya masih di sini, saya tidak akan diam tentang fakta bahwa kaum fasis itu jahat sesederhana itu. Jadi yang satu ini juga menarik perhatian saya. Ya, maksud saya, maaf kalau kamu merasa seperti kamu. Khawatir. Itulah yang saya rasakan. Suka. Saya membaca tentang orang-orang yang mengancam orang lain dengan kekerasan. Bagaimana dengan petugas ICE yang mengancam orang dengan kekerasan? Saya tidak bersama mereka atau terlibat dalam hal itu. Saya tahu, kamu tidak akan mencoba menghentikan mereka. Kamu tidak akan mencoba menghentikan mereka jika mereka mengancam orang di kampus dengan kekerasan. Mereka adalah agen federal yang sedang menjalankan tugasnya. Mereka adalah agen federal yang sedang menjalankan tugasnya. Tugas mereka memakai masker, mengendarai kendaraan tanpa tanda, lalu menculik tanpa surat perintah. Baiklah, saya di sini untuk membicarakannya sekarang. Baiklah. Nah, ngomong-ngomong soal S. Ya, jadi, ya Tuhan. Jadi ini adalah bagian dari apa yang aku bicarakan, ini adalah bagian dari yang aku ceritakan ke FBI. Seperti yang sudah aku bilang ke FBI. Bagiku, menggunakan media sosial hampir seperti seni pertunjukan. Dan dengan cara yang sama, ya, maksudku, suasananya juga sama. Benar? Jadi ini aku mengancam akan mengempiskan ban mobil S, karena di dalam mobil S itu ada orang-orang di belakang, dan mereka sedang dibawa ke kamp konsentrasi. Jadi, apakah kamu sedang bicarakan topik yang sudah kita bicarakan? Kita sudah bahas hal lain. Aku juga mempostingnya seperti mereka. Ini adalah foto saya, karena saya ingin menaruh, kamu tahu, sesuatu yang mudah dikenali. Saya tidak ingin menaruh seluruh wajah saya, tapi saya ingin menaruh sesuatu yang mudah dikenali di luar sana. Supaya orang tahu akun ini benar-benar milik saya, bukan hasil retasan. Itu bagian dari apa yang membuatnya terasa lebih efektif, menurut saya, dalam pencegahan, seperti pencegahan Nazi dan pencegahan fasisme. Oke, dan yang terakhir, saya merasa yang ini saya juga tidak tahu kenapa mereka memasukkan itu di sana. Saya pikir kita sudah sedikit membicarakannya tadi. Ya, saya pernah bertemu dengan orang yang menembak rela Kirk, besar dan true. Sebenarnya saya tidak benar-benar bertemu dengan orang yang menembaknya. Benar. Tapi Charlie Kirkwood yang di atas.
menangislah lebih keras. Setiap hari, ratusan anak Palestina yang lemah meninggal. Charlie Kirk berbicara bukan untuk mengakhiri penderitaan mereka, tapi mendukungnya. Itu kebebasan berbicaranya, dan ini kebebasan berbicara saya. Saya, Derek S. Lopez, bilang membunuh Charlie Kirk. Kalau dia bisa bilang itu, saya juga bisa. Ini soal kebebasan berbicara. Tapi itu tidak benar, hanya karena saya bilang bukan berarti itu benar. Itu benar, tapi agak mengkhawatirkan. Ya, saya mengerti kenapa kamu harus membawa saya hari ini. Saya tidak marah, kamu hanya menjalankan tugas. Ini memang hal yang harus kamu khawatirkan. Dan kamu sudah mewawancarai saya, dan sekarang kamu tahu itu. Maksud saya tidak bermaksud semua omong kosong ini. Saya bukan ancaman bagi siapapun, saya bukan ancaman di kampus, saya bukan ancaman di Illinois, saya bukan ancaman bagi Amerika Serikat. Saya benar-benar kesal dan kecewa dengan yang saya lihat. Saya merasa tidak punya tempat untuk meluapkan ini, dan kamu tahu saya sudah bilang ke FBI. Seperti kadang-kadang saat saya memposting hal-hal ini secara online, saya tidak ingin menjadi orang yang kasar, saya sebenarnya tidak percaya pada hal itu. Kadang saat saya memposting omong kosong ini online, rasanya seperti muntah yang tak sengaja, meski ada pemikiran di dalamnya, tetap terasa seperti muntah. Karena saya melihat begitu banyak hal yang benar-benar menjijikkan keluar dari seperti setiap tempat politik yang saya lihat, itu benar-benar menjijikkan. Saya hanya ingin seperti memprogram komputer dan seperti punya pekerjaan kecil yang nyaman di mana saya bisa. Saya tidak tahu. Seperti punya, saya tidak tahu. Saya hanya ingin seperti hidup di halaman rumah saya. Rumah saya punya halaman, anjing, komputer, dan mungkin suatu hari pacar atau istri. Maksud saya, ya, saya baru saja putus dengan pacar saya beberapa minggu yang lalu, jadi itu luar biasa. Tapi saya tidak tahu. Ya, maksud saya, ya, saya hanya... Maaf, saya minta maaf. Saya merasa seperti harus menakuti orang-orang supaya seperti... Saya melakukan bagian saya. Tak seorang pun boleh dipaksa atau ditakut-takuti untuk melakukan atau mempercayai sesuatu yang tidak diinginkan. Saya tidak memaksa siapapun. Ini semua hanya hal-hal yang saya posting. Saya tahu, tapi seperti yang kamu bilang, kamu seolah-olah mengancam orang dengan kekerasan, tapi bukan kekerasan yang sebenarnya, seperti menggertak. Tapi menurutmu itu agak salah, seperti aku mengancam. Aku pikir yang mereka lakukan salah, jadi aku tidak bisa membalas kesalahan dengan kesalahan. Kamu tidak bisa berbicara secara normal dengan seseorang yang kamu tidak setuju dengannya. Tidak. Karena mereka tidak berbicara dengan itikat baik. Seperti Charlie Kirk, kan? Seluruh tujuannya adalah seperti, aku akan melakukan percakapan yang baik dan normal tentang perbedaan kita. Itu yang dia katakan sedang dia lakukan. Begitulah dia meyakinkan orang-orang bahwa dirinya orang baik. Tapi kemudian yang dia lakukan adalah dia akan mengatakan hal-hal yang paling jahat. Dan dia akan memotongnya seperti memotongnya ke dalam video-video. Hanya mengambil bagian saat dia berhasil mempermalukan mahasiswa, lalu mengunggahnya online seakan-akan dia pejuang otak besar. Padahal Sebenarnya, sebagian besar klip yang tidak dia unggah adalah mahasiswa yang membuat dia terlihat bodoh. Dia bukan orang yang pintar, dia bukan orang yang baik, dan sejujurnya saya akan katakan, saya senang dia sudah tidak ada lagi. Rasanya tidak enak untuk dikatakan, kamu tak. online aku sering bicara lebih kasar, tapi di dunia nyata rasanya tidak nyaman. Bagaimana ya? Aku tidak suka perasaan itu ke orang lain. Bisakah kamu jelaskan kepadaku secara persis hal buruk apa yang dia katakan yang sepertinya membuatmu kesal sampai sejauh ini? Dia bilang bahwa, perempuan kulit hitam terlalu bodoh untuk memiliki pekerjaan yang mereka miliki dan mereka hanya ada di sana karena diversity, equity, and inclusion. Dia bilang bahwa, orang trans itu hanya sakit jiwa dan mereka perlu dipaksa agar tidak menjadi trans. Dia bilang, jika orang trans terus seperti ini, mungkin kita harus bertindak. Kamu tahu, seperti itu. Dia bukan orang baik. Detektif itu memperingatkan Derek untuk berhati-hati karena postingannya sudah hampir masuk ke kategori ancaman teroristik. Kamu kira aku akan ditangkap karena ini? Dari apa yang sudah aku bicarakan dengan semua orang, kamu tahu kepala polisi aku dan dengan agen FBI. Sekali lagi, semua ini adalah... Apakah ini bukan peringatan buat kalian? Atau bagaimana? Ini adalah... Seperti yang sering kalian lihat. Dengan kejadian-kejadian baru-baru ini, jauh lebih sering... dan ini sangat mengkhawatirkan karena kejadian-kejadian terbaru, karena tirai trailer.
Jadi itulah kenapa kami kami melakukan lebih banyak tindakan pencegahan, lebih banyak penilaian ancaman seperti yang kami sebut, untuk menentukan apakah memang ada ancaman terhadap kampus kami dan sebagainya. Oke, Dari apa yang kamu tahu, saya sudah bicara dengan semua orang, ini hampir seperti ancaman teror, hampir. Dan saya mengerti, saya juga bukan penggemar Nazi atau fasis. Jangan pikir saya mengatakan begitu. Tapi seperti Kamu mengancam akan membunuh orang, dan cara kamu memberitahu saya hal-hal ini adalah kamu mengancam orang untuk mengikuti jalan tertentu. Saya tidak pernah mengancam orang agar melakukan sesuatu untuk saya. Saya berbicara dengan orang-orang itu. Kamu tahu, seluruh pekerjaan saya adalah berkomunikasi dengan orang-orang. Jadi, Tapi kamu membawa senjata, saya bawa untuk keamanan. tapi aku tidak. Tidak. Ya, jadi kalau kita sedang berbicara dan aku tidak punya senjata, dan kamu tahu, Aku sedang berbicara denganmu, baiklah. apakah aku bebas untuk pergi? Kamu bebas untuk pergi. Kalau kamu mau pergi, pada 20 Oktober, video Derek membalik meja viral, sehingga lebih banyak orang melihat postingan di media sosial yang sudah jadi perhatian FBI. jadi sepertinya ada apa bro? Sepertinya semua orang seperti, aku tahu kok, oke, begini ceritanya. Aku menjaga persona online, tapi aku tidak bermaksud jadi viral seperti itu di Fox News. Itu benar-benar gila dan aku agak kewalahan. Aku merespons dengan cara yang berusaha meredam personaku, tapi semuanya jadi aneh banget. Oke. Aku nggak menganggap banyak pandangan yang aku posting itu benar-benar pandanganku sendiri, tapi aku merasa penting untuk mempostingnya demi kesadaran. Itu membawa ke banyak isu berbahaya, dan aku tahu aku menakuti orang-orang dan aku sering minta maaf. Aku minta maaf ke banyak orang, teman-temanku, keluargaku. Tapi ini sesuatu yang aku rasa harus kulakukan. Demi kebebasan berbicara, demi meningkatkan kesadaran. Tidak masalah. Baik, ada satu lagi insiden yang ingin kutanyakan padamu. Oke? Sebelum aku bertanya padamu Miranda, akan kubacakan yang benar menurut Johnson. Ya, aku sudah mengerti. Oke, ini adalah insiden baru. Aku harus membacakannya untukmu bagaimanapun juga. Jadi, Partai Republik Kabupaten McLean baru saja menerima ancaman pelecehan elektronik. Oh, baiklah. Bukan saya. Saya tidak mengancam siapapun. Dan saya tahu ada seseorang di Dewan Partai Republik McLean County yang secara online telah berinteraksi dengan beberapa hal yang saya posting. Saya tidak berpikir mungkin ada seseorang yang melihat itu lalu mulai melecehkannya, tapi saya tidak mendorong siapapun untuk melecehkan orang lain. Dan saya sendiri tidak melakukannya. Saya tidak melecehkannya. Oke, karena saya baru saja melihat laporan perdamaian Bloomington dan mereka menduga itu kamu, jelas karena insiden sebelumnya minggu lalu. Iya, Lalu kontak online-mu, tampaknya kamu juga mendaftar jadi relawan di Partai Republik. Apakah itu seperti... apakah itu sudah lama sekali? Saya tidak tahu. Secara teknis, saya terdaftar sebagai pemilih Partai Republik, tapi saya lakukan itu agar bisa memilih di pemilihan pendahuluan mereka. Tapi itu sudah sekitar 4 tahun yang lalu. Oke, jadi kamu pikir itu orang lain yang hanya menyalin postingan media sosialmu? Yah, apa kamu diizinkan untuk menunjukkan kepadaku apa yang kamu maksud? Tidak, aku yakin ini telepon. Aku belum pernah menelepon seperti itu. Dan Brodeman secara khusus membicarakan acara pada hari Rabu, sebuah acara Partai Republik pada hari Rabu, Atau waktu pada hari Rabu. Ya, tanggal 22. saya tahu ada acara hari ini, malam ini, tapi tidak pada hari Rabu. Apakah itu maksudnya? Ya, baiklah, saya tidak tahu. Saya tidak tahu acara apa itu. Saya tidak tahu acara yang mereka maksud, saya hanya tahu acara kita di sini. Kampus selalu punya kegiatan. Tentu nama belakangnya itu, yang katanya sesuatu yang diklaim sebagai... Saya tidak tahu, saya rasa tidak. Maksud saya tidak tahu semua nama belakang teman-teman saya. Seperti orang-orang yang saya kenal di kampus, tapi saya tidak bisa memikirkan yang dekat dengan saya. Baiklah, jadi alasan lain kami menelepon adalah titik balik. Orang-orang yang kamu lemparkan ke atas meja pertama kali itu ingin menuntut atas kejadian itu, ini... Oh, jadi, apakah itu tuntutan terpisah dari kejadian yang direkam video waktu itu? Ya, yang hari Jumat itu. Ya, oke, dari hari Jumat. Ya, Jadi kamu, itu menurut saya yang dikeluarkan Johnson.
Ya, saya memang bicara dengannya setelah itu. Oke, jadi ini yang sebelum itu. Ya, oke. Jadi karena dua tuduhan itu, karena hal-hal yang ada di internet, kamu akan ditangkap hari ini dan akan dibawa ke penjara, Oke, dan kamu akan ditahan sampai kapan? Sampai kamu bertemu hakim yang akan terjadi besok. saya akan bertemu hakim besok, lalu apa yang akan terjadi? Karena saya diberitahu bahwa saya akan bertemu hakim untuk ini pada suatu tanggal di bulan November. Benar? Itu tuduhan pertama. Oh, jadi tuduhan kedua diproses lebih cepat karena sudah yang kedua, ya? Karena ini tuduhan kedua dan waktunya berdekatan, juga semua hal lain yang terkait dengan urusan online. Yah, saya pikir grafik pertama. Oh, tunggu, maaf, kita sedang membicarakan tabelnya. Ya, Nah, jadi itu berhasil. Sekarang kita sedang membicarakan tentang menggabungkan semua hal ini bersama-sama. Oke, ya, bukan telepon, bukan itu maksudnya. bukan karena panggilan telepon. Aku hanya ingin memastikan itu bukan kamu. Iya, tidak. Sepertinya itu bukan kamu. Kedengarannya seperti sesuatu yang aku lakukan. Aku lebih suka membalik meja daripada menelepon untuk mengancam. Kamu lebih aktif. Ya, tidak, aku tidak akan bilang aktif. Lihat, itu salah satu hal tentang persona onlineku seperti aku terlihat sangat marah, tapi sebenarnya seperti anjing chihuahua, tahu? Seperti di kehidupan nyata, aku berusaha tetap pasif, tenang, dan stabil. Tapi persona onlinemu itu marah. Karena aku merasa harus seperti itu agar bisa berinteraksi secara efektif dengan orang-orang yang juga marah di dunia maya. Oke. Kenapa? Taruh di atas meja. Di titik balik. Kenapa? Balikkan itu. Meja titik balik? Yah, saya punya pandangan yang sangat kuat dan saya tidak setuju dengan banyak hal yang dilakukan oleh titik balik. Sebagai sebuah organisasi, saya tidak punya niat buruk terhadap para mahasiswa. Saya pikir mereka mungkin membuat kesalahan dengan bergabung ke organisasi itu dan mereka hanya mencoba untuk terlibat di kampus, tahu kan, mewakili keyakinan mereka. Kamu? Banyak dari anak-anak itu seperti, ya kebebasan berbicara, saya mendukung kebebasan berbicara dan saya juga suka itu. Tapi Turning Point bukan organisasi yang baik. Anak-anak ini masih mahasiswa baru lulus sekolah menengah atas, jadi mereka belum tahu. Jadi, saya merasa kalau saya bisa mencegah itu sebisa mungkin, saya akan melakukannya dengan cara yang tidak kekerasan. Kamu tahu, karena membalik meja, kamu tahu, saya tidak bermaksud merusak properti. Saya hanya mencoba membalikkan meja dan menumpahkan kontesnya. Tapi saya rasa seseorang mencoba mencegahnya atau duduk di atasnya, lalu meja itu tertarik dengan cara yang tidak saya maksudkan. Saya hampir tersandung dan jatuh. Tapi, Ya, kalau keadaannya dibalik, lalu seseorang datang dan membalikkan meja kamu, bagaimana perasaanmu? saya merasa tidak enak, kamu tahu. Dan Partai Republik juga merasa tidak enak, kamu tahu. Ya, saya merasa tidak enak. Oke, meski Derek tampak agak menyesal, menganggap semua ini sebagai bagian dari persona online-nya, dia tetap dikenai tuntutan pidana dan dibawa ke tahanan. Kamu bisa menyimpan kembali repostnya. Kembali. Cari kunci untuk menggandakan garis kunci di seragamku yang lain. You're okay. We go this way. Hei, maukah kamu kembali ke sini? Kamu punya kunci borgol. Iya, punya aku ada di seragamku, dan aku hanya perlu mengunci ganda borgolnya. Oh, kamu hanya lihat saja. Iya, aku hanya perlu mengunci ganda. Hanya 13. Kamu tunjukkan Derek ditahan. Aku tak bisa kembali. Jadi kalau aku tidak mengunci ganda ini saat kamu duduk, jika tak terkunci, ini bisa mengencang dan melukai pergelangan tanganmu. Oh, jadi itu mencegahnya agar tidak meluncur. Ya, mencegahnya mengencang dan melukai pergelangan tanganmu. Pendidikan?
Di mana aku meletakkan bukuku? Oh, ternyata di sini. Ayo. Apakah aku akan difoto seperti penjahat? Apakah aku akan difoto seperti penjahat? Ya, oh wow. Aku rasa aku akan tetap menahanmu. Ya, Itu sebabnya aku mengambilnya darimu. ya. Aku rasa tempat parkir itu di mana mobilku berada di sini. Ya, Mungkin mereka lagi kasih surat tilang ke kamu. apa saya tidak boleh parkir di sana? Saya tidak melihat tanda saat saya masuk. Jadi, ya, itu untuk staf pengajar. Kalau kamu tidak punya... Oh, kamu punya kartu staf pengajar. Saya tidak punya. Saya staf pengajar. Saya staf pengajar, tapi saya benar-benar baru di universitas ini. Saya belum mendapatkan semua dokumennya. Oh, baiklah. Oke, bagaimanapun juga, saya akan memilikinya. Tiket 22 tahun. Terima kasih. Lihat, mereka sudah memberikannya kepada orang itu. Kurasa mereka cepat. Ya, Mereka cepat. Saya pernah beberapa kali kena tilang saat punya izin mengemudi. Tidak, itu salah tembak. Bersiap. Tidak. Setelah Derek ditangkap, dia kehilangan pekerjaan di universitas dan kini terancam kehilangan kebebasannya. Beberapa hari kemudian, dia kembali ditahan karena diduga mengancam presiden secara daring. Pengacara pembelanya dilaporkan berargumen bahwa dia bukan orang yang suka kekerasan dan juga tidak memiliki rencana untuk menyakiti presiden. Pada November, hakim memutuskan menahan Derek Lopez hingga persidangan dan mencatat ia mengabaikan beberapa peringatan. Dan meskipun dia tidak memiliki riwayat kekerasan, ada cukup banyak bukti kuat dalam kasus ini. Menurut siaran pers kantor Kejaksaan Amerika Serikat Distrik Tengah Illinois, Derek Lopez terancam hukuman 5 tahun penjara jika terbukti bersalah. Terima kasih sudah menonton Law and Crime. Saya Elizabeth Milner.